ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwah sekalian yang hadir di sini, demikian pula kepada para pendengar dan pemirsa radio online Palopo Mengaji dimanapun Anda berada. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dialah zat yang paling layak dan paling pantas dipuji dengan pujian yang terbaik dan sanjungan yang terindah. Alhamdulillah, kembali setelah sekian lama kita tidak bermajelis ilmu, sekian lama kita tidak berada di khalaqah ilmiah, di taman daripada taman syurga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada siapapun yang melewatinya untuk singgah. Kembali kita melaksanakan yang namanya majalisul ilmi di kesempatan hari ini, dan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan atau yang diberlakukan oleh pemerintah. Sebab itu semua adalah perkara yang ma'ruf. Dan seorang ahlus sunnah, seorang yang mengaku dirinya ahlus sunnah, dan dia adalah sunni salafi, prinsipnya adalah mentaati ulil amri, pemerintah, dalam perkara yang ma'ruf. Selama hal tersebut adalah ma'ruf, bukan mengandung dosa dan maksiat, maka kewajiban kita adalah taat dengan hal tersebut. Dan sebagaimana yang sudah diumumkan, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran yang sangat penting bagi siapapun dari kalangan penuntut ilmu. Baik penuntut ilmu yang baru saja hijrah dan kemudian ingin belajar ilmu agama, maupun mereka yang sudah lama berada di kancah ilmu syar'i atau sudah merasa senior atau mungkin senior pangkat 2 dan seterusnya, maka hendaknya dipahami dengan baik bahwasanya segala sesuatu di dalam agama Islam itu ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Bahkan seiring bertambahnya status seseorang, maka semakin banyak adab yang mesti dia ketahui dan amalkan. Ketika
Anda statusnya hanyalah seorang anak, maka di antara adab dan akhlak berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Begitu status Anda berubah menjadi seorang santri, menjadi seorang siswa, dan yang semisal dengan itu, bertambah lagi. Adab kepada guru, adab kepada kawan, teman, bahkan adab kepada lawan sekalipun. Demikian pula ketika Anda berubah menjadi seorang penuntut ilmu, maka bertambah adab yang mesti Anda pelajari. Sekaligus bertambah adab yang mesti Anda amalkan. Nah, dan kita semua di sini adalah penuntut ilmu. Demikian seterusnya. Anda berubah menjadi seorang suami, bertambah lagi adab yang mesti Anda pelajari dan amalkan. Adab sebagai suami, nantinya adab sebagai seorang ayah atau bapak, adab kepada mertua, dan seterusnya. Maka jangan terlalu merasa berada di zona nyaman ketika status Anda bertambah. Ya, sebab Islam itu mengatur hal tersebut. Dan seorang muslim dan muslimah hendaknya siap diatur oleh Islam. Dan bukan dia yang mengatur, ya, Islam, ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan kita lanjutkan pelajarannya, ya, yaitu Kitabul Ilmi. Kitab Al-Ilmi. Yang kitab ini merupakan karya seorang ulama kontemporer yang beliau digelar oleh ulama yang lain sebagai Faqihul Asr. Apa itu Faqihul Asr? Ya, fuqaha, ahli fikih, ulama fikih di zaman ini. Ya, ahli fikih di zaman ini. Beliau disebut dengan Faqihul Asr, yaitu Asy-Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, dan kita sudah beberapa pembahasan yang sudah kita lewatkan pada kajian online yang lalu, dan saya berinisiatif untuk melanjutkan pelajaran ini atau kitab ini, yang mana kita sudah masuk di pembahasan tentang kekeliruan, kesalahan yang seorang penuntut ilmu wajib berhati-hati dan menjauhinya. Nah, yang lalu sudah disebutkan tentang bahaya hasad bagi penuntut ilmu. Demikian pula bahaya al-ifta'u bighairi ilmin, berbicara, berfatwa tanpa disertai dengan ilmu. Nah, dan kita akan masuk kepada bagian yang berikutnya yang beliau sebutkan. Di antara kekeliruan dan kesalahan yang wajib kita jauhi, wajib kita hindari. Dan kalau kita sudah terjatuh di dalamnya, hendaknya kita berusaha mengobatinya. Mungkin ada pertanyaan, untuk apa dibahas tentang masalah kesalahan? Untuk apa dibahas tentang masalah kekeliruan? Pokoknya jalani saja. Yang menilai itu Allah, katanya. Ada prinsip seperti itu kan? Tidak usah saling menyalahkan. Pokoknya jalani saja. Sholat saja, puasa saja, belajar saja. Tidak usah saling menyalahkan. Tujuan kita sama, surga. Kalau punya prinsip seperti ini, mohon dikoreksi sedikit. Sebab kalau seperti itu, maka Allah tidak turunkan Al-Quran. Allah tidak turunkan Al-Quran. Allah tidak mengutus Rasul. Kalau memang punya prinsip seperti itu, dibiarkan manusia. Yang penting niatnya surga. Terserah bami dia. Dan jangan saling menyalahkan. Tetapi diturunkan Al-Quran untuk mengoreksi. Ini jalan yang benar. Diutus Rasul, tidak main-main jumlahnya. Setiap umat ada. Dalam riwayat Tabrani 124.000 nabi dan rasul, 300 lebih diantaranya rasul. Itu untuk menjelaskan kepada manusia mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Sehingga tidak boleh seenaknya kita mengatakan seperti itu tadi. Tidak usah saling menyalahkan, jalani aja.
Nah, biarkan saja kawanmu itu. Dia kan maunya ke surga juga. Iya, ini keliru. Iya. Dari sisi syariat, bahkan dari sisi akal dan logika tidak masuk di akal. Iya. Mengapa demikian? Coba aja yang punya anak-anak sekolah. Iya. Dari semua tingkatan, anak TK, anak SD, SMP. Dia ulangan di sekolah. Iya. Gurunya menyalahkan jawabannya. Apakah Anda berani mengatakan kepada gurunya, Pak, Bu, jangan saling menyalahkan. Biar kami sekolah, nak. Yang penting sekolah. Iya. Lalu anak itu kapan selesai sekolahnya? Kapan dapat ijazah kalau kayak gitu? Iya. Makanya diturunkan Al-Quran. Diutus Rasul untuk menjelaskan. Nih jalan yang benar. Ini yang keliru. Dan tidak cukup pengetahuan kita terkait dengan kebenaran tanpa mengetahui mana yang salah. Iya. Tidak cukup. Sebagaimana tidak cukup ilmu seseorang terkait dengan masalah tauhid tanpa dia tahu mana itu lawan tauhid atau kesyirikan. Orang yang belajar sunnah, hadis, ya, tidak akan cukup kalau dia tidak pahami mana lawan sunnah dan ya, yaitu kebedaan. Maka demikian pula dengan hal ini. Makanya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat ya, yang menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pernah mengungkapkan, "Ikana yas'aluna ya anil khair." Ya. Itu para sahabat biasanya bertanya kepada Nabi semuanya tentang kebaikan. Mana amalan yang utama, mana kebaikan yang terbaik, mana sholat yang terbaik, mana puasa yang terbaik. Itu semua ditanyakan kepada Rasulullah. Tapi kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu anisyar. Tapi saya pribadi, yang saya tanyakan kepada Nabi bukan itu. Yang saya tanyakan kejelekan. Ya. Yang saya tanyakan kepada Nabi kejelekan. Kenapa? Makhafatan an yurikani. Saya khawatir saya terjerumus ke dalam kejelekan itu. Iya. Dan di antara kaum muslimin, saudara kita, ada yang terjatuh ke dalam keburukan, kejelekan, dalam keadaan dia masih pede bahwa itu kebaikan. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwasanya itu kejelekan, itu keburukan. Apalagi kalau dihiasi dengan sesuatu yang bernuansa Islami. Iya. Ini Islami, yang macam-macam ya. Nyanyian Islami, pacaran Islami, ngedate Islami. Semuanya kan kayak gitu-gitu. Yang penting ada Islaminya. Iya. Orang akan tertipu. Padahal kontennya, isinya adalah syar, keburukan. Iya. Nah, maka tidak cukup kita belajar kebaikan. Iya. Nah, yang akan kita pelajari adalah kesalahan atau kekeliruan yang wajib dijauhi oleh setiap penuntut ilmu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minha, di antara kekeliruan itu, ada yang punya matanya ya? Yang peserta kulbar, saya kasih tahu, wajib punya matanya. Ya, itu hukumnya fardu ain. Ya, peserta kulbar. Yang lain fardu kifayah. Ya, dan ada yang hukumnya mubah. Ya, silahkan Anda memilih di bagian mana. Ya, yang jelas tidak ada yang hukumnya makruh dan haram. Ya, nah, paling jauh ni yang mubah. Nah, peserta kulbar wajib fardu ain dia memiliki matan itu. Nah, sebab kenapa? Iya, targetnya mereka bisa baca itu semua dan bisa dipahami dan bisa dia terjemahkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa minha al-kibru. Di antara kesalahan yang wajib dihindari adalah al-kibr, kesombongan. Ya, kesombongan. Wa qad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ajma'i at-tafsiri wa abyanahu wa awdahahu faqala al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kata beliau rahimahullahu taala tentang sombong atau kesombongan ini sudah dijelaskan, sudah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang sangat jelas dan terang.
Apa itu sombong? Apa itu kesombongan? Yang mana yang dimaksud dengan kesombongan? Mana ruang lingkupnya kesombongan? Mana dawabit? Mana batas-batasannya? Nabi sudah jelaskan. Di sini beliau sebutkan haditsnya. Hadits itu dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Al-kibru, yang namanya kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas. Dua jenisnya disebutkan oleh Rasulullah. Wa batarul haqqi huwa raddul haqqi wa ghamtun nasi, yakni ihtiqarihim. Yang dimaksud dengan batarul haq adalah menolak kebenaran. Dia tidak mau menerima kebenaran. Dia menolak kebenaran, itu orang yang sombong. Apakah dengan lisannya atau dengan perbuatannya? Dengan lisannya dia tolak, dia tidak mau terima. Ya. Ini dipahami ya kalimatnya? Iya. Nah, saya kasih contoh yang sederhana. Ini namanya tisu. Ah, enggak. Itu bukan tisu. Itu kain. Ini menolak kebenaran namanya. Padahal ini tisu itu bukan. Nah, biasanya dibantah lagi. Itu menurut persepsi Anda. Persepsi saya tidak. Ya, maka kita keluarkan dalil, hujjah. Hujjahnya, dalilnya, ini adalah tisu. Oh, tidak usah terlalu banyak keluarkan dalil. Pernah dengar istilah kayak begitu? Ya, orang-orang yang ungkapkan seperti itu. Iya, diungkapkan ini tisu, landasannya ini, dasarnya ini. Oh, itu menurut persepsi Anda. Menurut persepsi dan sudut pandang saya, atau menurut hemat saya, itu bukan tisu. Nah, ini namanya menolak kebenaran. Ya. Dari menolak kebenaran dengan cara lisannya dia tolak. Nih, dan ada dengan perbuatannya. Contoh dengan perbuatannya ada nanti disebutkan Syekh di sini. Iya. Tahu enggak sholat itu wajib? Atau sholat enggak wajib? Kaum muslimin hampir seluruhnya tahu. Iya. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kecuali mereka yang tinggal di tengah hutan belantara, di tengah kedalaman hutan, tidak pernah berinteraksi dengan manusia seumur hidupnya, tidak pernah ketemu, tidak pernah apa-apa, tidak ada siaran radio, tidak ada internet, apalagi 4G. Tidak pernah, maka bisa dikatakan dia ini tidak tahu mungkin. Tapi selama dia berinteraksi dan tinggal di negeri kaum muslimin, tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas muslim penduduknya, yang NKRI harga mati, ya, pasti dia tahu sholat 5 waktu hukumnya wajib. Loh, kalau gitu kenapa nggak sholat? Kenapa nggak sholat? Apa jawabannya? Anu. Intinya seperti itu. Iya. Ini sama saja dia menolak kebenaran. Padahal dia sudah tahu kebenaran itu. Dia tidak mengucapkan dengan lisannya, saya katakan sholat tidak wajib, tidak. Tapi dia tidak mau mengamalkan kebenaran itu dalam keadaan dia bisa dan mampu. Dan tidak ada penghalangnya. Itu namanya sombong dari sisi perbuatannya. Nah, dan ini yang pertama. Iya. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, menganggap enteng mereka. Ya, dengan lisan dan perbuatan seseorang. Wa minal kibriyai radduka ala muallimika. Ya, kata penulis rahimahullah, termasuk kesombongan seorang penuntut ilmu, ya, adalah ketika dia membantah muallimnya, gurunya. Ya, dia membantah gurunya. Wat-tatawul alaih. At-tatawul ala itu maknanya i'tada ala, melampaui batas. Tidak beradab,
tidak beretika, wa su'ul adabi ma'ahu, buruk adabnya, ya, terhadap gurunya. Wa aidan istinkafuka amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriyaun. Termasuk kibriya, kesombongan, Anda enggan, tidak mau, ya, menerima faedah, menerima pelajaran atau menerima kebenaran dari orang yang dunaka, ya, junior, ya, junior dari sisi usia, junior dari sisi tinggi badan, junior dari lebar badan, junior. Dia sampaikan, misalnya satu ayatnya benar, terjemahannya benar, tafsirnya benar. Ente itu sudah senior, ya, sudah menghatamkan sekian kali, ya. Dikasih faedah seperti itu, ente siapa? Masya Allah, itu sombong namanya, ya. Nah, itu sombong namanya. Dan yang seperti ini jemaah sekalian, berat masuk yang namanya ilmu. Berat masuk yang namanya ilmu. Dan salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, yang kita jadikan rujukan dalam seluruh permasalahan ad-din, itu sangat jauh dari yang namanya al-kibar. Sangat jauh dari yang namanya al-kibar. Sini saya akan sebutkan sebuah kisah yang masyhur di kalangan para ulama. Kisahnya Atha bin Abi Rabah. Ada yang tahu itu? Ada yang kenal? Atha bin Abi Rabah, salah seorang muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa itu Abdullah bin Abbas? Siapa? Siapa Cristiano Ronaldo? Wah, hafal mungkin tanggal lahirnya, ukuran celananya. Ini para sahabat tuh, ya. Nah, yang mereka ini disebut sebagai khairun nas oleh Nabi, manusia terbaik. Seharusnya segala seluk-beluk mereka antum tahu. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan Bahrul Ummah, tintanya umat ini, Habrul Ummah, ahli tafsir dari kalangan sahabat, ya. Nah, muridnya salah satunya adalah Atha bin Abi Rabah. Dari sisi penampilan fisik, Atha bin Abi Rabah jauh dari kata ganteng, jauh. Ya. Kulit, ya, antum masih mending sawo matang. Ya. Nah, kalau orang Ethiopia biasanya gimana kulitnya? Paham ya? Ya, kita alhamdulillah bukan orang Ethiopia, masih sawo matang, kadang kematangan juga. Ya. Nah, enggak jauh dari kata ganteng. Tetapi beliau itu ulama. Iya. Kadar keilmuan beliau diakui oleh gurunya. Beliau sudah berfatwa dalam keadaan guru-guru beliau, para sahabat masih hidup. Bisa dibayangkan ya? Iya. Guru masih hidup, si murid sudah dibolehkan berfatwa. Iya. Padahal para sahabat tidak sembarangan membolehkan seorang berfatwa. Sebab mereka sendiri, kalau terkait pertanyaan, kadang coba tanyakan kepada fulan. Mereka tidak mau. Ya, banyak alasannya. Ini sudah dibolehkan berfatwa. Nah, di antara kalamnya beliau, Atha bin Abi Rabah, beliau katakan, ja'a rajulun ayuhadditsuni bil hadithi. Ada seorang laki-laki yang datang bertemu dengan saya. Dia menyebutkan satu hadis kepada saya. Ya, fa'ansit wa asma' lahu ka'anni lam asma'hu, afwan. Maka saya pun diam untuk mendengarkan hadisnya dan mendengarkan dengan seksama, seolah-olah itu hadis tidak pernah saya dengar sebelumnya. Biasanya kalau sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya, bagaimana sikap kita? Antusias, ya kan? Sambil manggut-manggut, oh iya. Tapi kalau sudah kita tahu, biasanya gimana? Begitu banji pale, kan gitu. Ini enggak, ya. Dengan seksama beliau dengarkan.
Iya, setelahnya jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Tapi apa kata beliau? Wa qad sami'tuhu qabla ayyulat. Paham artinya? Wa qad sami'tuhu qabla ayyulat. Itu hadis tadi yang dia sampaikan, saya sudah pernah dengar itu hadis sebelum dia lahir. Tapi coba dengarkan, coba lihat sikapnya. Ya, tetap antusias mendengarkan itu hadis. Nah, bisa dipahami ya? Ketawaduan mereka, jauh dari kata sombong. Bicara masalah sombong, lawannya adalah tawadu. Ya, lawannya adalah tawadu. Ini pendahulu kita yang soleh. Iya. Apalagi yang berada di bawahnya, walaupun derajatnya, istilah kita junior. Iya. Tahun berapa kok belajar? Apa? Dulu tahun sekian. Junior kau. Saya, sejak tahun sekian. Masya Allah. Hebat betul. Iya. Tapi tidak pernah selesai. Nah, ya. Junior. Tidak boleh kita remehkan. Iya. Dan salah satu yang saya ingat, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di Ta'liq ala Sahihil Muslim, penjelasan beliau terhadap Sahih Muslim. Ada di antara kisah yang beliau sebutkan di situ, ya. Beliau menceritakan ada seorang tua awam, yang menasihati beliau, ya, supaya ihris ala nashril ilmi, bersemangatlah engkau untuk menyebarkan ilmu dimanapun, ya, hatta fi majlis al-qahwah, walaupun itu ketika ngopi bareng dan seterusnya, tetap sebarkan ilmu. Ini nasihat dari siapa? Seorang awam kepada seorang alim. Iya. Lalu apa kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala? Itu nasihat yang sangat berharga, dan saya menasihati kalian semua, ya, dengan nasihat tersebut. Bayangkan. Ini seorang faqihul asr, ya, ulama yang sudah sampai kepada derajat faqih, diakui oleh para ulama yang lain. Bukan beliau mengatakan dirinya faqih, tidak. Ulama yang lainnya, yang senior daripada beliau, bahkan yang selevel dengan beliau, ya, menerima nasihat dari seorang awam, tidak sombong. Ya. Nah, apalagi kita, ya, yang mungkin dulu Rasulullah saja nggak selesai-selesai, ya. Pelajaran akidah saja usulus salasah, baru baca muqaddimahnya juga belum selesai, ya. Kita fikih muyasar saja baru baca muqaddimahnya, terus lalu mau nyombong apa? Apa yang mau disombongkan? Ya. Nah, sebab banyak ya, utamanya di media sosial kita saksikan, luar biasa. Ya, semuanya seperti Syekhul Islam. Iya, semuanya seperti Syekhul Islam. Tapi coba kita ketemu di alam nyata. Ya, suruh baca ayat, suruh baca Al-Fatihah, ya. Nah, tanyakan akidah dasar, ya. Nah, mulai dari yang paling mendasar, Aina Allah? Allah itu di mana sih? Kadang sudah keringat dingin. Iya kan? Itu, tapi kalau di media sosial seperti Syekhul Islam, ya, semua pertanyaan dijawab dengan bla 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 bla. Iya. Loh, jawabannya bagus, mantap. Iya, kan ada Om Google. Ya. Dan dimodali dengan teknik kopas. Ya, copy paste. Kan gitu. Banyak yang seperti itu. Nah, ya ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Nah, wa hadha yaqa'u li ba'di talabati idza akhbarahu ahadun bi syai'in wa huwa dunah fil ilmi. Nah, penyakit seperti itu kata beliau itu banyak menimpa, ya, sebahagian dari penuntut ilmu. Afwan, sebentar. Santri masih belajar online. Mereka hanya bisa mengakses YouTube. Saya share dulu linknya supaya mereka bisa belajar dan jangan nunggu kita.
Baik. Wa hadha yaqa'u li ba'di at-talabati idza akhbarahu ahadun bi syai'in wa huwa dunahu fil ilmi istankafa wa lam yaqbal. Kata beliau, ini terjadi pada sebahagian penuntut ilmu. Ketika ada seseorang yang menyampaikan kepadanya dengan sesuatu dan orang tersebut juniornya dalam masalah ilmu, maka istankafa, dia enggan menerimanya. Ya, enggan menerimanya. Dan bahkan walam yaqbal, dia tidak mau terima. Ya. Wa taksiruka 'anil 'amali bil ilmi unwanu hurman. Dan Anda meremehkan. Ya. Anda kurang dalam beramal. Mengamalkan ilmu yang Anda tahu, itu di antara tanda-tanda ya, hurman. Anda terhalang daripada ilmu. Anda sudah tahu, tapi Anda tidak mau mengamalkannya. Ya. Nasallallahu al-afiyah. Wa fi hadha yaqulul qailu. Olehnya jemaah sekalian, beliau menyebutkan di sini bait syair. Ya. Beliau menyebutkan bait syair. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Kasayli harbun lil makanil 'ali. Ya. Ya, ini semacam bait syair. Ya. Kalau terjemahannya secara bebas, ilmu itu adalah musuh bagi seseorang yang menyombongkan diri. Ya. Musuh bagi seseorang yang muta'ali, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya hebat, sombong. Kasili harbun lil makanil 'ali, seperti air itu tanda kutip bermusuhan dengan tempat yang tinggi. Paham maksudnya? Kan nggak mungkin air itu naik ke tempat tinggi. Air bagaimana? Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, wa ma'na al-bait, kata beliau, makna bait syair tersebut, anna al-fata al-muta'ali la yumkin an yudrika al-ilma. Seorang pemuda yang menyombongkan diri tidak akan mungkin bisa meraih ilmu. Tidak akan mungkin bisa meraih ilmu. Li'anna al-ilma harbun lahu kas-sail, harbun lil makanil 'ali. Sebab ilmu itu musuh bagi mereka yang menyombongkan diri, sebagaimana air itu musuh bagi tempat yang tinggi. Nah, li'anna al-makan al-'ali yanfudhu 'anhu az-zail yaminan wa shimalan wa la yastakiru 'alayh. Tempat yang tinggi tidak mungkin tinggal air di situ. Tidak mungkin tinggal air di situ. Nah, kadzalika ilmu la yastakiru ma'al kibri wal uluwi wa rubbama yasnifu al-ilma bisababi dzalik. Demikian pula dengan ilmu. Dia tidak akan bertinggal di dalam diri seorang yang menyombongkan diri, merasa dirinya hebat, merasa dirinya tinggi. Tidak akan bisa. Mungkin ada yang tahu, ada yang tanya, kok bisa seperti itu? Kok bisa sampai ke sana? Jawabannya jemaah sekalian, maksiat dan dosa tidak akan mungkin berkumpul dengan kebaikan. Cahaya tidak akan berkumpul dengan kegelapan. Sombong ini termasuk dosa. Saya tanya, sombong ini dosa kecil, dosa pertengahan, atau dosa besar? Sombong ini dosa kecil, dosa pertengahan, atau dosa besar? Dosa besar. Iya, dosa besar. Kenapa? Sebab Rasulullah memberikan ancaman yang cukup tegas. Seperti dalam Sahih Muslim, hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata ahadun man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min hardalin min kibrin." Tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga seorang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi, ya, kesombongan. Bagaimana kriteria dosa besar? Di antara kriteria dosa besar ada ancaman khusus. Ya. Di antara ancaman khusus, diancam neraka, diancam tidak masuk surga. Itu dosa besar itu. Kalau dosa kecil nggak ada ancamannya. Dosa kecil kadang diampuni, iya, dengan taubat. Tapi dosa besar harus taubat dengan memenuhi syarat taubat. Iya. Anda sholat maghrib, iya, lalu sholat isya nanti, dosa kecil yang terjadi antara maghrib dengan isya, Allah ampuni. Ya, sebab innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan menghapuskan kejelekan. Kejelekan dimaksud dosa kecil. Tapi dosa besar itu mesti bertaubat dan memenuhi syarat-syarat taubat. Nah, sombong dosa besar. Sombong adalah dosa besar. Bahkan dosa pertama yang terjadi di muka bumi ini yang pertama kali terjadi, dosa apa? Sombong. Ya. Nah, kesombongan ini disebutkan ya dalam Hilyah Talibul Ilmi. Nah, bagaimana kisahnya? Kesombongan? Kisahnya iblis. Lanatullah alaih. Iya. Yang Allah perintahkan dia sujud kepada Nabi Adam. Mau enggak dia sujud? Iya. Dia enggak mau. Bahkan bukan cuma tidak mau, dia ungkapkan alasannya. Iya. Dia ungkapkan alasannya. Apa alasannya? Ana khairan minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini jauh lebih baik dibandingkan dia. Dia enggak ada apa-apanya. Saya dari api, dia dari tanah. Sombong. Itu dosa yang pertama kali terjadi. Nah, maka bisa kita katakan siapa saja yang berlaku sombong, iya, dia sudah mewarisi salah satu dari penyakitnya iblis. Iya, mewarisi penyakitnya iblis. Tapi saya tidak katakan bahwa dia iblis, ya. Dan tolong jangan dibahasakan kepada orang yang sombong dengan mengatakan demikian. Kau itu iblis ya. Kau itu setan ya. Jangan. Itu antum cari masalah namanya. Ya. Antum mencari masalah. Tapi orang yang sombong memang demikian. Dia mewarisi salah satu sifat dan karakternya iblis. Dan itu adalah dosa besar. Ya. Kalau itu dosa besar, maka itu maksiat. Dan maksiat jemaah sekalian itu tidak akan bisa bersatu dengan cahaya dari Allah berupa ilmu. Tidak akan bisa. Makanya orang yang sombong sulit mendapatkan ilmu. Sulit mendapatkan ilmu. Iya. Dan ini kita ambil faedah juga dari kalam yang masyhur yang disandarkan kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Beliau pernah mengungkapkan syaqautul waqi li su'i hifzi. Ya, fa arsyadani li tarkil ma'asi fa inna ilmallahi nurun. Ya. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Beliau kata Imam Syafi'i mengatakan saya pernah mengeluhkan hafalanku kepada Waqi bin Jarrah, gurunya beliau. Ya, maksudnya hafalanku jelek, hafalanku buruk. Padahal 9 tahun beliau sudah hafal Quran. 9 tahun sudah hafal Quran. Kelas berapa SD itu? 9 tahun? Kelas 3 ya? Kelas 1 SD, kelas 6 tahun, berarti kelas 3 SD sudah hafal Quran. Ya. 9 tahun sudah hafal Quran. Nah, itu Imam Syafi'i. Tapi beliau masih mengeluhkan hafalannya yang buruk kepada gurunya.
Gurunya katakan apa? Iya. Beliau dikasih bimbingan tarkil ma'asi, tinggalkan dosa dan maksiat. Iya. Sebab cahaya dari Allah, ilmu termasuk Al-Quran, iya, itu Allah tidak berikan kepada orang yang bermaksiat. Dan salah satu di antara maksiat itu adalah sombong. Iya, sombong. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya tidak lanjutkan dulu di sini, ingin tambahkan faedah sebab sudah mau masuk waktu Isya ya. Iya, pertemuan perdana jangan terlalu panjang ya. Nanti orangnya kapok. Iya, taklimnya panjang sekali. Kita sudah lapar. Iya, enggak usah dulu terlalu panjang. Nanti bi. Iya. Nah, baik. Semua mungkin pernah mendengarkan hadits riwayat Imam Muslim. Ya. Haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu hadits asalnya hadits yang panjang. Saya ambil potongannya aja. Man salaka tariqan. Ya, pernah dengar ya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadits masyhur di kalangan penuntut ilmu. Apa artinya? Man salakah, siapa saja yang salakah menempuh tariqan. Tariqan di sini jalan, bentuknya nakirah. Ya, dalam konteks kalimat syarat. Kan ada man di depan. Man salaka tariqan, ya, menunjukkan jalan apa saja yang bisa menempuh mendapatkan ilmu. Yang di situ yaltamisu. Iya, dia menuntut, dia mencari, dia meminta. Ini uniknya di situ digunakan yaltamisu. Ya, bukan kalimat yang lain. Padahal banyak kalimat dalam bahasa Arab yang sinonim dengan itu. Nah, menuntut. Iya, tolabah. Tapi kenapa tidak pakai itu? Nabi menggunakan yaltamisu. Iya, iltamasa, yaltamisu, iltimasan. Mana iltamas, yaltamisu, iltimasan? Menuntut, meminta, mencari. Iya. Kalau itu tuntutan dari atas ke bawah, itu namanya apa? Amar, perintah. Tuntutan dari atas ke bawah. Iya kan? Seperti dalam firman Allah, innallaha ya'murukum. Allah memerintah kalian. Dari atas ke bawah. Dari Allah kepada makhluknya. Iya. Tuntutan, permintaan dari bawah ke atas, itu namanya apa? Doa. Kita berdoa. Itu namanya permintaan atau keinginan, tuntutan dari kita menuju kepada yang di atas. Namanya ad-doa. Kita bilang doa. Tapi tuntutan dari yang selevel itu namanya iltimas. Iltimas. Menunjukkan dan itu isyarat untuk tawadu. Ilmu ini didapatkan dengan tawadu. Nah, bukan dengan menyombongkan diri. Nah, ikhwani fiddin, azzinallahu wa iyyakum ajmain. Olehnya jemaah sekalian, jauhi yang namanya al-kibr, sombong. Nah, adapun hadis yang disebutkan tadi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, kemudian merendahkan manusia. Kadang ada orang salah persepsi tentang sombong. Kalau saya berpakaian bagus, pakai mobil bagus, pakai motor bagus, pakai sendal bagus, apakah itu sombong? Itu bukan sombong. Nah, itu bukan sombong namanya. Bahkan dituntut seseorang menampakkan nikmat Allah pada dirinya. Jangan dia punya pakaian yang bagus, yang dia pakai karung terigu. Maksudnya kainnya kayak kain terigu, pakaian yang bagus disimpan baik-baik. Seolah-olah itu pakaian itu beranak. Giliran menghadap kepada Allah salat,
Masya Allah. Singlet. Itu pun singlet sudah setengah tahun lebih digantung. Ya. Tidak pernah dicuci. Giliran pergi jalan-jalan. Ya. Pergi tebar pesona. Ya. Untuk selfie-selfie. Subhanallah. Keluar pesonanya. Baju yang mahal-mahal keluar semua. Padahal yang kasih nikmat itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ketika Anda mau menghadap kepada Allah, Anda keadaannya seperti itu? Nah, giliran menghadap kepada pembesar, pejabat, Anda perbaiki kondisi Anda. Tapi menghadap kepada Allah, subhanallah, singlet. Ya, begitu ruku, kelihatan bagian belakangnya. Belum lagi sujud. Oh, nah, untung tidak ada anjing yang lewat. Nah, dianggap kondro. Perbaiki kondisi kita jemaah sekalian. Maka berpakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, sandal yang bagus, itu bukan kesombongan. Ya, itu bukan kesombongan. Kecuali kalau itu, dengan itu, kita merendahkan orang lain. Ya, pakaiannya bagus. Dia sebelah. Jubah murahan kayaknya itu. Sombong namanya. Mentang-mentang dia pakai merek apa itu? Mana penjual jubah sih? Ya. Mentang-mentang dia pakai jubah impor. Ya. Nanti temannya jubah made in, maksudnya lokal. Ya. Jangan sombong kayak begitu. Biasa aja. Ya. Tapi asalnya berpakaian dengan bagus bukan kesombongan. Ya. Kecuali kalau itu, dengan itu kita merendahkan orang lain. Yang terakhir, masalah sombong ini. Bagaimana terapi kita bisa lepas dari kesombongan? Yang pertama, ya, pahami dengan baik betapa buruk buah dan akibat dari kesombongan. Tadi hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Apa ujung-ujungnya? Enggak masuk surga. Enggak masuk surga. Iya. Yang kedua, perbaiki kesyukuran Anda kepada Allah. Perbaiki kesyukuran Anda kepada Allah. Kenapa? Sebab apa yang Anda mau sombongkan? Prestasi apa yang Anda mau sombongkan? Anda mau sombong dengan pakaian Anda. Itu nikmat dari Allah. Anda mau sombong dengan ibadah Anda. Subhanallah. Allah yang beri taufik kepada Anda untuk melakukan itu. Tanpa ada nikmat dari Allah, nggak bisa Anda berbuat apa-apa. Anda mau sombong apa? Anda mau sombong dengan wajah yang, face yang tampan. Tunggu, Mi. Ya. 40 tahun kemudian. Apalagi kalau sudah berkalang tanah. Nggak ada. Apa yang mau disombongkan? Kalau kita ingat itu, kita nggak akan mau sombong. Pahami dan ingat dengan baik. Buah akibat atau dampak negatif daripada kesombongan. Iya. Secara umum, terlebih bagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu apa? Nggak bisa masuk ilmunya. Makanya kadang ada yang sudah puluhan tahun belajar. Puluhan tahun menuntut ilmu. Tapi di hatinya masih bercokol kesombongan. Ya. Kadang hadir majelis, tidak hadir majelis. Tanya dulu, siapa ustaznya? Atau dia sudah hadir majelis. Siapa ustaznya? Kak Junior kok gitu? Ya. Kan gitu. Iya, saya minta maaf kepada senior saya sini ya. Yang sudah putih-putih rambutnya. Iya. Akhirnya apa? Tidak mau. Masa yang mau ngajari saya junior? Bayangkan. Nah, itu Abdullah bin Abbas tadi, itu junior dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Umar, dibandingkan Ali, dibandingkan Utsman, dibandingkan Abdurrahman bin Auf. Junior itu Abdullah bin Abbas. Tetapi beliau didudukkan di majelisnya para sahabat yang senior. Dimintai fatwa terkait masalah ayat. Kenapa? Berisi, ada ilmunya. Ya. Jadi
Derajat senior bukan dilihat daripada jenggot Anda putih atau enggak. Ya. Nah, atau sudah lama belajar dan seterusnya. Maka saya tidak mau mendengar di sini, ya, di kalangan ikhwah ada yang mengatakan ikhwah baru itu, masya Allah, baru satu kali belajar, masya Allah. Anda juga begitu dulu, ya. Bahkan mungkin Anda juga tidak tahu mau bagaimana ketika hadir pertama kali majelis taklim. Kanan tidak kenal, kiri nggak kenal, ke depan lebih-lebih. Iya, kan kayak gitu dulu. Giliran ente sudah lama belajar, ada senior, cuekin. Kenapa? Anak baru. Masya Allah. Jangan kayak gitu. Justru kita mesti merangkul. Pahami perasaan dia. Begitu sama dengan Anda ketika awal kali belajar. Nggak ada yang dikenal. Ya. Dan jangan sampai itu membuat dia lari dari majelis ilmu. Sebab Anda yang tanda kutip mengaku senior, ya petantang petenteng. Ya, tapi alhamdulillah di sini enggak. Ya, enggak ada yang pernah bilang, junior, kau angkat ini. Enggak ada. Ya. Setiap ada kegiatan, walhamdulillah, ya, saya lihat bahu-membahu junior yang paling duluan. Ya, patokannya kan di utara sana saya lihat. Yang senior ini jarang saya lihat. Nah, tetap ada, ya, dari belakang mensupport, apakah dengan doa, dengan SMS, dengan WA, dan seterusnya. Nah, ala kulli hal, hilangkan itu kesombongan jemaah sekalian. Ya. Dan mereka yang sudah merasa di jenjang atau level tertentu, ya, tundukkan hati Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat bahwasanya, ya, para ulama itu mengatakan ketika ada seorang yang belajar, dia sudah sampai pada satu tingkatan, dia langsung merasa alim. Ya. Maksudnya dia tahu satu permasalahan, langsung dia merasa, wah, saya sudah berilmu ini. Dia masuk ke level yang berikutnya, apa yang terjadi? Wah, ternyata masih banyak yang saya belum tahu. Ya. Masuk ke level berikutnya, itu yang mengharuskan dia tawadhu. Sebab kenapa? Iya, semakin dia belajar, dia semakin tahu bahwasanya masih jauh lebih banyak yang dia tidak tahu dibandingkan yang dia tahu selama ini. Maka jadilah hamba yang tawadhu. Iya, jangan jadi hamba yang sombong atau al-kibar, sebab itu akan menghalangi Anda dari ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat. Sekira ini jemaah sekalian yang bisa sampaikan di kesempatan ini. Ya, kita ringkas dulu. Hanya satu pembahasan. Ya, ini sifat yang Anda mesti jauhi. Kalau sudah ada, obati. Ya, nah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.